Apakah kalian pernah merasa seperti sedang dikejar-kejar waktu karena hutang yang terus menumpuk? Atau mungkin kalian khawatir jika hutang bisa menghancurkan rencana keuangan kalian di masa depan? Kalau iya, video ini cocok untuk kalian simak. Hari ini kita akan bahas bagaimana hutang bisa menjadi penjara finansial, dampak buruknya terhadap kehidupan, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menghindarinya. Tonton sampai selesai, karena ini bisa jadi salah satu langkah penting untuk membebaskan diri dari jebakan finansial. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus kita bayar kembali kepada pihak lain, baik itu perorangan, lembaga, atau perusahaan. Hutang biasanya muncul karena kita meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tidak bisa kita bayar langsung. Misalnya, meminjam uang untuk membeli kendaraan, rumah, atau bahkan kebutuhan sehari-hari. Namun, ada dua jenis hutang yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah hutang produktif. Hutang produktif adalah hutang yang digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan, seperti memulai bisnis atau investasi. Yang kedua, hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan, seperti membeli barang mewah atau gaya hidup konsumtif. Hutang produktif bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan finansial, tapi hutang konsumtif seringkali menjadi awal dari masalah keuangan yang serius. Ketika hutang tidak dikelola dengan baik, itu bisa berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan kita. Yang pertama, stres finansial yang berkepanjangan. Hidup dengan hutang yang terus menumpuk membuat kita merasa tertekan setiap hari. Kita selalu merasa dikejar tenggat waktu pembayaran, yang bisa memengaruhi kesehatan mental kita. Yang kedua, pendapatan habis untuk membayar hutang. Ketika sebagian besar gaji habis untuk membayar cicilan, kita kehilangan kesempatan untuk menabung atau memenuhi kebutuhan lain. Lalu yang ketiga, kesulitan untuk merencanakan masa depan. Hutang yang besar membuat kita sulit untuk mencapai tujuan finansial, seperti membeli rumah, menyekolahkan anak, atau bahkan pensiun dengan tenang. Selanjutnya yang keempat, bunga yang terus bertambah. Bunga adalah musuh utama bagi mereka yang memiliki hutang. Jika kita tidak bisa melunasi hutang tepat waktu, bunga akan terus menumpuk dan jumlah yang harus dibayar menjadi jauh lebih besar. Yang terakhir, kerusakan hubungan dengan orang lain. Memiliki hutang terutama kepada teman atau keluarga seringkali menimbulkan konflik jika kita tidak bisa memenuhi janji untuk membayar. Ini bisa merusak hubungan personal yang berharga. Dengan beberapa penjelasan dampak buruk masalah hutang, lantas kenapa masih banyak orang yang terjebak di lingkaran hutang? Alasannya sangat beragam. Banyak orang tidak tahu bagaimana mengelola uang dengan benar, sehingga mereka mengandalkan hutang untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, dorongan untuk selalu membeli barang baru atau mengikuti tren seringkali menjadi alasan utama seseorang berhutang. Ini yang sangat berbahaya, karena berhutang untuk ingin memiliki sesuatu yang kita tidak mampu untuk membelinya. Ini jelas sangat akan mempengaruhi kualitas finansial kita. Alasan lainnya yaitu, saat menghadapi keadaan darurat seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa meminjam uang karena tidak punya tabungan. Alasan yang satu ini terbilang sedikit masuk akal. Mungkin gaji atau penghasilan kita pas-pasan sehingga tidak bisa menyisihkan uang untuk menabung atau menyiapkan dana darurat. Selanjutnya kartu kredit, pinjaman online, dan fasilitas kredit lainnya membuat orang mudah berhutang tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar. Dengan akses mudah untuk melakukan pinjaman uang atau berhutang seperti ini, jika kita tidak bisa memanage keuangan, kita akan seringkali tergoda untuk berhutang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara menghindari hutang agar tidak menjadi penjara finansial? Cara yang pertama adalah buat anggaran yang jelas dan disiplin. Tuliskan semua pemasukan dan pengeluaran kalian setiap bulan. Dengan begitu, kalian tahu kemana uang kalian pergi dan bisa mengontrol pengeluaran yang tidak perlu. Cara yang kedua, hindari menggunakan kartu kredit untuk keinginan. Gunakan kartu kredit hanya untuk kebutuhan penting, bukan untuk barang mewah atau gaya hidup. Pastikan untuk selalu membayar tagihan penuh setiap bulan agar tidak terkena bunga. Cara yang ketiga, prioritaskan dana darurat.
Sisihkan sebagian dari penghasilan untuk dana darurat. Idealnya, dana darurat adalah 3-6 bulan pengeluaran kalian. Dengan ini, kalian tidak perlu berhutang saat ada kebutuhan mendesak. Cara yang keempat, kurangi gaya hidup konsumtif. Sebelum membeli sesuatu, tanya terlebih dahulu kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Belajar hidup sederhana bisa mengurangi tekanan finansial. Cara yang kelima, fokus pada pelunasan hutang yang sudah ada. Kalau kalian sudah memiliki hutang, buat strategi pelunasan. Mulailah dengan membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Cara yang terakhir, pelajari edukasi keuangan. Luangkan waktu untuk belajar tentang keuangan pribadi. Semakin kalian paham, semakin kecil kemungkinan kalian terjebak hutang. Jadi, hutang itu bisa jadi alat yang membantu, tapi juga bisa jadi penjara jika kita tidak bijak dalam mengelolanya. Intinya, hindari hutang sebisa mungkin, dan kalau sudah punya hutang, buatlah rencana yang jelas untuk melunasinya. Ingat, keuangan yang sehat adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang dan bahagia. Itulah beberapa penjelasan tentang hutang, efek negatif hutang, alasan orang-orang memiliki hutang, dan cara agar kita tidak terjebak dalam lingkaran hutang yang menjadi penjara bagi keuangan kita. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten berikutnya. Jangan lupa juga klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin sedang butuh bantuan untuk mengelola keuangan mereka. Yuk, kita mulai langkah kecil menuju kebebasan finansial hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.